بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu sallam ala khatamin anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu faraid. Kita masuk ke bab selanjutnya yang sekarang kita bahas adalah arkanul irth. Arkan merupakan bentuk jamak. Bentuk mufradnya adalah rukun. Rukun atau artinya adalah tiang. Arkanul irth maksudnya adalah apa saja hal-hal yang menjadi penyangga dari warisan ini. Jadi apa saja yang harus ada ketika kita akan menentukan pembagian harta warisan. Kalau rukun ini tidak ada, maka tidak ada warisan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita akan menjelaskan tentang ta'rifur rukun. Pengertian rukun, lughatan huwa janibus syai' al-aqwa. Janibus syai' al-aqwa, sisi yang paling kuat dari sesuatu. Jadi kalau bangunan, maka yang paling kuat adalah tiangnya. Tiangnya itu disebut dengan rukun. Istilahan, secara istilah, huwa ibarah an juz'il mahiyah ay ma la tujadul haqiqah illa bihi. Secara istilah, rukun artinya adalah ibarah an juz'il mahiyah. Jadi rukun itu adalah sisi terpenting dari sesuatu. Ai maksudnya adalah malatu jadul haqiqah illa bihi. Sesuatu itu tidak akan ada kalau rukunnya itu tidak ada. Jadi rukun itu merupakan unsur dari sesuatu. Kalau rukunnya tidak ada, maka tidak mungkin sesuatu itu akan ada. Dalam hal ini kita membahas tentang warisan, maka kalau rukunnya tidak ada, maka warisan tidak ada. Dari judul ini kita mempunyai dua kalimat, arkan dan irth. Arkan itu tadi kita menyebutkan bahwa dia adalah jamak dari rukun. Sedangkan irth sendiri ta'rifnya adalah ta'riful irth lughatan yutlaqu ala ma'an. Yutlaqu ala ma'anin. Irth itu secara bahasa, warisan itu secara bahasa sering diitlakkan, sering dimaksudkan untuk beberapa makna. Ma'anin jamak dari makna. Untuk beberapa makna, beberapa arti. Minha, di antara arti-arti itu secara bahasa, di antara arti irth, waritha yarithu, irth itu adalah al-baqa, kekal, tetap. Dan juga kadang diartikan asal, pokok, pangkal. Kadang diartikan al-baqiyah, sisa. Sebagaimana kama fi khabari Muslim, sebagaimana dalam khabar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Khabar di sini kalau kita mengikuti istilah ahli hadis artinya adalah hadis. Usbutu ala masyairikum fa innakum ala irthi abikum Ibrahim. Nasnya, matanya adalah Usbutu ala masyairikum fa innakum ala irthi abikum Ibrahim. Tetaplah kalian di atas masyair kalian, di atas ibadah manasik kalian. Fa innakum ala irthi abikum Ibrahim, karena kalian berada di peninggalan ayah kalian Ibrahim, karena kalian mengikuti peninggalan dari ayah kalian yaitu Nabi Ibrahim. Di sini syahidnya kata irth maksudnya adalah baqiyah, sisa, peninggalan. Ai asluhu wa baqiyah minhu. Maksud dari irth penjelasannya adalah asluhu, jadi sesuai dari dasarnya adalah Nabi Ibrahim, wa baqiyah minhu, dan juga sisa atau peninggalan minhu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pengertian irth secara bahasa. Jadi ada tiga, al-baqa, kekal, tetap yang tidak habis, al-asal,
dasar atau pokok. Yang ketiga adalah al-baqiyah, sisa. Wa syar'an, arti secara syariat yang akan kita bahas warisan itu apa? Syar'an huwa haqqun qabilun litajazzu thabata limustahiqin ba'da mauti man kana lahu dzalik liqarabah bainahuma au nahwiha. Jadi pengertiannya adalah dari sini, haqqun qabilun litajazzu thabata limustahiqin ba'da mauti man kana lahu dzalik liqarabatin bainahuma au nahwihima. Jadi di sini ada beberapa quyud, ada beberapa ketentuan yang disebutkan dalam pengertian warisan itu. Yang pertama adalah hak. Jadi warisan itu adalah hak. Jadi hak, yang namanya hak itu berarti bisa diambil ataupun tidak. Hakun qabilun litajazzu, hak yang bisa untuk dibagi-bagi. Jadi warisan itu adalah hak yang mungkin untuk dibagi-bagi. Bagi untuk siapa? Sabata li mustahiq, bagi orang yang berhak. Mustahiknya siapa? Nanti akan kita bahas pada bab yang akan datang insyaallah. Sabatnya, haknya tersebut dia baru akan bisa diambil, bisa akan melekat pada mustahiknya ba'da mauti man kana lahu dzalik, setelah meninggalnya orang yang sebelumnya memilikinya. Jadi di sini adalah mauti man kana lahu dzalik, man kana lahu dzalik, orang yang memilikinya itu maksudnya adalah si mayit. Jadi si jenazah itu adalah orang yang sebelumnya memiliki harta tersebut. Pengertiannya kita ulang dari awal. Secara syariat, warisan adalah hak yang bisa untuk dibagi-bagi, yang menjadi hak bagi mustahik, orang yang berhak untuk mengambilnya setelah meninggalnya orang yang sebelumnya memilikinya. Kenapa mustahik ini berhak? Disebutkan dalam ta'rif ini, liqarabah bainahuma au nahwiha. Jadi sebabnya adalah liqarabah, karena ada kedekatan, karena ada hubungan kerabat antara keduanya, antara mustahik dengan orang yang meninggal. Jadi karena ada hubungan kekerabatan, atau juga bisa selain kekerabatan, nahwiha, selain semisal kekerabatan. Apa saja itu nanti akan dijelaskan dalam pembahasan yang lanjut insyaallah. Jadi ini adalah pengertian rukun secara bahasa dan secara syariah. Selanjutnya ada duha. Berapa rukun warisan itu? Kalau tadi kita contohkan rukun itu kalau dalam sebuah bangunan itu adalah tiangnya. Berapa tiang warisan itu? Jadi kalau ada tiangnya maka bangunan itu tegak. Kalau tiangnya tidak ada, satu saja tidak ada, maka bangunan itu tidak akan tegak. Arkanul irth salasah, rukun dari warisan itu ada 3. Fa in fuqida wahidun minha lam yatahaqqaqil irth. Jadi kalau satu saja tidak ada, maka warisan itu tidak ada. Jadi tiga-tiganya ini harus ada. Jadi kalau satu saja tidak ada, maka warisan itu tidak ada. Wahia, apa saja rukun irth? Yang pertama adalah al-muwarris. Al-muwarris ini dengan kasrah. Nomor 1, al-muwarris. Al-muwarris ini dari fi'il warratha yuwarrithu, yang artinya mewariskan. Ini dalam ilmu sorof. Kalau ingin mempelajari bisa mempelajari ilmu sorof. Waratha yuwarithu, bagaimana perubahannya menjadi muwaris. Muwaris itu adalah bentuknya isim fa'il. Jadi kalau waratha artinya adalah mewariskan, isim fa'ilnya adalah pelaku. Jadi yang mewariskan. Siapa di sini muwaris itu? Yang mewariskan siapa? Yang mewariskan harta wahwa al-mayyit. Yang dinamakan mewaris itu adalah orang yang meninggal tersebut. Jadi ada orangnya, ada orang yang mewariskan. Jadi kalau
tidak ada yang meninggal, maka tidak ada harta warisan. Maka ini rukun yang pertama. Al-muwaris, ada yang mewariskan, yaitu mayit. Au al-mulhaq bihi, atau orang yang dianggap meninggal. Maksudnya bagaimana? Mulhaq bihi itu kita belum tahu kepastiannya apakah dia meninggal atau tidak, tapi sudah dihukumi seperti orang meninggal. Jadi misalnya kal mafqud, orang yang hilang. Orang yang hilang dalam waktu yang lama, keluarga tidak berharap untuk kembali lagi, maka dia dihukumi seperti orang yang meninggal. Harta yang ditinggalkannya akan menjadi hak bagi ahli waris. Hukum mafqud itu nanti akan dijelaskan dalam pembahasan tersendiri. Rukun yang pertama adalah muwaris, ada orang yang meninggalkan harta warisan. Rukun yang kedua adalah al-waris. Ini juga dengan kasrah isim fa'il. Kalau al-waris itu bentuk isim fa'il dari fi'il mujarrad waritha yarithu, seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran, waritha Sulaimanu Dawuda, artinya adalah mewarisi. Jadi al-waris isim fa'il itu artinya adalah orang yang mewarisi. Siapa orang yang mewarisi itu? Orang yang tadi disebut sebagai mustahiq, orang yang berhak untuk mengambil harta warisan. Wa huwa al-hayyu ba'dal muwaris. Jadi orang yang berhak untuk mengambil warisan itu adalah orang yang masih hidup setelah muwaris, setelah orang yang meninggalkan harta warisan. Jadi syaratnya al-waris ini adalah orangnya hidup setelah al-muwaris itu meninggal. Jadi kalau ahli warisnya itu meninggal duluan, maka dia tidak berhak. Atau di sini disebutkan ba'da. Jadi kalau ahli warisnya itu kok meninggalnya bersamaan dengan muwaris, maka dia juga tidak berhak. Awil mulhaq bil ahya. Ini juga seperti keterangan catatan nomor 1, al mulhaq bil ahya, yang dianggap hidup. Jadi tidak diketahui apakah dia hidup atau tidak, tapi dia kemungkinan besar masih hidup. Misalnya orang bepergian jauh, kemudian tidak ada kabar, tapi kemungkinan besar orang tersebut masih hidup, maka dia dianggap hidup. Maka dia juga menjadi waris, orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Rukun yang ketiga dari warisan itu adalah al-haq al-maurus. Al-maurus ini bentuk fiilnya sama dengan waris. Jadi dari kata warithaya rithu, ini bentuknya adalah isim maf'ul, artinya adalah yang kalau al-waris itu yang mewarisi, kalau al-maurus itu yang diwarisi. Jadi yang ketiga syaratnya adalah al-haqul maurus, ada hak yang diwarisi. Ini 3 rukun. Kalau rukun ini terpenuhi, maka baru akan ada pembagian warisan. Kalau tidak ada, salah satunya tidak ada, maka tidak ada pembagian harta warisan. Jadi misalnya ada muwarisnya, ada orang yang meninggal, ada warisnya adalah ahli warisnya, tapi tidak ada hartanya. Misalnya tidak ada hartanya, maka tidak ada harta warisan, tidak ada pembagian warisan karena tidak ada yang dibagikan. Atau misalnya ada ahli warisnya, ada hartanya, tapi orang yang memiliki harta belum meninggal, misalnya tidak ada muwarisnya, maka juga tidak ada pembagian harta warisan. Atau sebaliknya, ada muwarisnya, ada orang yang meninggal, ada hak yang diwariskan, tapi tidak ada ahli warisnya. Ini juga tidak ada pembagian harta warisan. Jadi ini 3 rukun yang harus ada agar pembagian warisan itu bisa terlaksana. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing rukun ini, insyaallah akan dijelaskan dalam materi yang akan datang. Kita akhiri sampai di sini dulu. Insyaallah nanti akan ada evaluasi, silakan untuk dikerjakan soal-soal yang muncul setelah pembahasan ini. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.